Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita. Kita masih dalam bab yang sama, bahwasanya al-ghulu fis salihin, ya, berlebih-lebihan terhadap orang soleh adalah sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana kaum Nabi Nuh terjerumus dalam kesyirikan secara bertahap karena berlebih-lebihan terhadap orang soleh, dan kita juga sudah menyebutkan dalil-dalil yang lain. Masih ada dua dalil yang tersisa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, atau beberapa dalil, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu." Hati-hatilah kalian dengan sifat berlebih-lebihan, karena yang telah membinasakan kalian, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat al-ghulu, ya. Hadis sebelumnya sudah dibaca belum? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Sudah, ya. Innama ana abdun faqul abdullahi wa rasuluh. Jadi hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian dengan sikap al-ghulu, berlebih-lebihan dalam segala hal, ya. Berlebihan dalam segala hal. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Sungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan. Hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sababul wurudnya, ada sebabnya. Di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar Jamratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tatkala menjelang melempar Jamratul Aqabah, maka Nabi menyuruh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk mengambilkan kerikil buat Nabi melempar. Maka kemudian diberikanlah kerikil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meletakkan kerikil-kerikil tersebut di telapak tangan beliau. Kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabat, kata Nabi, "Bimithli haula'i farmu iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu." Seperti ukuran kerikil-kerikil inilah kalian melempar, ya, dan hati-hatilah kalian dari sifat berlebih-lebihan, karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat berlebih-lebihan. Di sini Nabi mengajarkan kalau melempar jamrah tidak boleh dengan batu yang besar, karena melempar Jamratul Aqabah atau melempar jamarat ini ada potensi seorang berlebih-lebihan. Apalagi datang dalam athar, dalam riwayat, sebab kenapa kita melempar jamarat, karena dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, maka beliau digoda oleh syaitan 3 kali. Sehingga waktu digoda oleh syaitan, maka Nabi Ibrahim melempar syaitan tersebut dengan kerikil sebanyak 7 kali, maka syaitan pun menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan lagi, muncul lagi syaitan kedua kali, maka Nabi Ibrahim pun melempar untuk kedua kalinya, kemudian syaitan menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim jalan lagi, syaitan muncul lagi. Kemudian Nabi Ibrahim melempar, kemudian syaitan menghilang. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Asyaitan tarjumun wa millata abikum tattabi'un." Kalian melempar syaitan dan kalian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Oleh karena itu seorang melempar jamarat, dia ingat tentang kisah ini, bagaimana Ibrahim alaihissalam melawan godaan syaitan dengan melemparkan syaitan tersebut, menyatakan permusuhan terhadap syaitan tersebut sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di situ ada potensi seorang emosi, ya. Seakan-akan ada syaitan di situ, padahal syaitan sudah enggak ada. Syaitan sudah enggak ada, itu hanya sekedar simbolis mengingat bagaimana Nabi Ibrahim melempar syaitan. Nah, kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturannya melempar simbolis tersebut, mengingat bagaimana Nabi Ibrahim melawan syaitan dengan kerikil yang ukurannya sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti seukuran kacang polong, kacang merah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nabi mengatakan, hati-hatilah kalian, jangan lebih besar daripada ini, iyyakum wal ghulu. Ya, karena orang kalau sudah tahu oh itu syaitan, ya dia secara logika dia, kalau gitu kita lempar yang besar-besar aja, ya.
biar setannya benjol semua badannya. Ambil setan besar-besar lempar apa? Lempar setan. Sebagian orang lempar pakai apa? Pakai sendal. Sebagian orang datang marah-marah, gara-gara kamu setan, akhirnya saya menceraikan istri saya. Kemudian dia pun lempar. Ada yang melempar langsung rame dengan banyak, langsung lempar sekalian lempar. Ada yang lempar dengan emosi, ya bayangkan. Wah, lari. Wah. Jadi kayak setannya sudah ketakutan. Padahal setan enggak ada di situ, ya. Padahal setan enggak ada di situ, ya. Sampai sering terjadi orang menyangka ada setan di situ, sampai ada anekdot, ya. Saya pernah orang cerita, ada orang koruptor Indonesia kemudian ke sana lempar setan, tahu-tahu batunya kembali lagi. Ada tulisan sesama setan tidak boleh saling melempar. Sampai orang meyakini demikian. Dan saya waktu ngelempar jamarot, waktu masih 2 tingkat, benar-benar orang bertanya, setan mana? Setan mana? Masih jauh, setannya masih jauh. Dulu kan padat, hingga kita kadang-kadang macet di situ, nggak bisa gerak karena saking padatnya manusia. Jadi orang sudah dari awal sudah emosi, panas, sudah emosi, sudah melempar. Setan benar-benar emosi. Maka di situ ada potensi seorang untuk berlebih-lebihan. Maka Nabi ingatkan, dalam melempar harus ikut aturan. Iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian tatkala melempar. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat berlebih-lebihan. Taib. Kata Nabi SAW, iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian dengan al-ghulu, sikap berlebih-lebihan. Al-ghulu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam fil aqidah, dalam bidang akidah. Ghulu dalam masalah ibadat, ghulu dalam masalah muamalah, ghulu dalam masalah adat istiadat, tradisi. Ini kemungkinan terjadi gulu. Gulu dalam akidah banyak, nanti akan kita jelaskan. Gulunya Mu'tazilah, gulunya para penolak sifat, gulunya musyabbihah, para yang menyatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, akan kita jelaskan insyaallah. Kemudian gulu dalam ibadat seperti cita-cita 3 orang sahabat yang ingin beribadah berlebih-lebihan. Waktu mereka bertanya kepada sebagian istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi SAW, faka'annahum taqalluha. Mereka menganggap Nabi ibadahnya enggak terlalu banyak, ya. Kata mereka, Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Secara logika kalau begitu, Nabi ibadahnya segitu karena sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kita yang dosa-dosanya enggak jelas, maka kita harus beribadah lebih banyak. Maka ada yang satu berkata, inni sa'asum wala uftir, saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, sa'usalli wala anam, saya akan salat malam terus dan aku tidak akan tidur. Yang satu berkata, sa'atazilun nisa, saya tidak akan menikah supaya bisa konsen apa? Ibadah. Karena kalau punya istri terganggu, ya susah untuk apa? Ibadah. Istri 1 terganggu, apalagi istri 4 lebih terganggu lagi. Oleh karenanya saya tidak mau menikah supaya bisa konsen dalam beribadah. Maka Nabi pun sampai berita tersebut Nabi tegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian tadi mengatakan begini-demikian, ya. Siapa yang bilang bahwasanya seakan puasa dan tidak berbuka? Kata Nabi, ini asum wa uftir, saya puasa dan berbuka. Saya Nabi bantah mereka secara detail, satu persatu dibantah oleh Nabi. Saya puasa dan saya berbuka, ya. Usolli wa anam, saya salat dan saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Nabi bantah satu persatu. Setelah itu Nabi tutup lagi dengan bantahan yang keras. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Maka ini bentuk berlebih-lebihan dalam masalah peribadatan. Contoh nyata adalah orang Khawarij, beribadah berlebih-lebihan, ya, karena kejahilan sampai Nabi katakan tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian para sahabat akan merasa minder jika bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Ya, tapi mereka Khawarij, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran, ambil Quran tersebut tidak sampai ke dalam dada mereka, hanya di lisan saja. Mereka tidak mengerti tafsirannya, mereka tidak memahami maksudnya. Meskipun mereka pandai bahasa Arab, mereka Khawarij orang-orang Arab. Tapi sekedar tahu bahasa Arab tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Contohnya lagi seperti sikap berlebihan seperti yang diisyaratkan dalam kisah Abu Darda, yang waktu Salman datang ke rumah Abu Darda, ternyata Ummu Darda mutabadzilah, dalam kondisi tidak rapi, dalam kondisi tidak sedang ingin menyambut suaminya. Maka kemudian kata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Sungguhnya kawanmu wahai Salman, saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Ternyata Abu Darda apa? Siang hari puasa,
Malam hari salat malam. Besoknya siang hari puasa. Malam hari salat malam. Baru awal malam sudah salat malam. Nah, kalau begitu caranya kapan menggauli istrinya? Kapan mencimbui istrinya? Maka akhirnya Salman nasihati Abu Darda. Kata Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, Allah punya hak yang harus kau tunaikan. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu juga punya hak, kau harus istirahat. Wali dhaifika 'alaika haqqan, sungguhnya wali zaurika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak, harus kau jamu. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan istrimu dan anak-anakmu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Perhatikan, tatkala Abu Darda berlebih-lebihan dalam satu ibadah, akhirnya dia mengorbankan, menumbalkan hak-hak yang lain. Dia berlebih-lebihan dalam hak kepada Allah, puasa terus, salat malam terus, puasa terus, salat malam terus, hak lain akhirnya terabaikan, hak istrinya terabaikan. Akhirnya Abu Darda pergi kepada Nabi, cerita kepada Nabi SAW tentang perkataan Salman yang mengkritiki dirinya. Apa kata Nabi SAW? Shadaqa Salman. Salman benar. Salman benar. Maka seorang kalau berlebihan dalam satu ibadah, ya, mentang-mentang dia merasa puasa dia lezat, mentang-mentang dia salat malam dia lezat, sehingga dia tidak lebih lezat daripada menggauli istrinya, dia lupakan istrinya. Tidak boleh. Kita beribadah bukan dengan cara kita. Kita beribadah bukan dengan hawa nafsu kita, tapi kita beribadah dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah, setelah itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengambil nasihat Salman, akhirnya dia kembali berhubungan baik dengan istrinya Ummu Darda. Kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan seorang Ummu Darda yang tua sudah meninggal, dia menikah lagi dengan Ummu Darda yang junior, ya. Jadi istri Abu Darda dua, kenal Ummu Darda. Ummu Darda ini tidak satu, ada dua. Ada yang satu meninggal kemudian nikah lagi dengan lebih muda, namanya Ummu Darda juga. Ummu Darda inilah yang setelah Abu Darda meninggal kemudian dilamar oleh Muawiyah. Kata Ummu Darda, enggak, saya mendengar suamiku menyampaikan dari Nabi SAW bahwasanya seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Saya tidak mau gantikan Abu Darda dengan kamu. Masya Allah. Jadi dia milih menjanda daripada menikah dengan siapa? Muawiyah. Ini berarti setelah itu Abu Darda jadi orang soleh. Pujaan istri atau tidak? Jadi pujaan istri. Dia berubah sikapnya sampai istrinya sudah menjanda dinikahi oleh Muawiyah tidak mau. Karena tidak mau Muawiyah menggantikan siapa? Abu Darda di surga. Maka dia milih menjanda. Kata Muawiyah, bagaimana? Kau puasa aja, kata Ummu Darda. Taib. Muamalah. Muamalah juga tidak boleh seorang berlebihan dalam muamalah. Mengharamkan ini, mengharamkan anu. Padahal Allah tidak haramkan. Ada sebagian orang berlebihan perkara dunia sehingga tidak mau pakai pakaian yang bagus, tidak mau pakai mobil yang bagus. Padahal enggak apa-apa, enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Kalau Anda ingin hidup sederhana, tapi jangan repotkan anak istri Anda. Anak istri Anda mungkin kenapa Allah tidak mengharamkan? Yang penting jangan berlebih-lebihan. Saya tidak suruh beli mobil yang harganya 5 miliar, 10 miliar. Kalau memang Anda punya uang, apa salahnya beli mobil yang bagus buat anak-anak sesuai dengan kemampuan ekonomi Anda, ya. Karena sebagian orang berlebih-lebihan, tidak mau ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Padahal tidak apa-apa. Oh, ini makan terlalu mahal. Enggak. Sesekali tidak ada masalah. Yang terlalu mahal tidak boleh. Jangan terlalu mahal, tidak boleh. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Selama itu masih wajar. Tidak mengapa, ya. Karena ada sebagian orang kita harus hidup sederhana. Taib. Anda mengatakan kita harus sederhana. Yang benar aja. Sederhana apa Anda pelit? Beda antara sederhana dengan apa? Pelit. Ada orang alasan kita hidup sederhana. Padahal dia pelit, bukan sederhana. Tapi dia apa? P-E-L-I-T. Pelit, ya. Taib. Yang terakhir, berlebihan dalam tradisi, berpegang teguh dengan tradisi, meskipun tradisi tersebut melanggar syariat. Kalau tradisi baik, kita pertahankan. Betapa banyak tradisi kaum muslimin Indonesia yang baik, sopan santun, ramah sama orang tua, menghormati orang tua, ya, menyapa kalau lewat. Tradisi orang Indonesia, tradisi orang Asia dipertahankan dan itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau tradisi melanggar syariat, tradisi syirik, tradisi bid'ah, tradisi maksiat, maka jangan dipertahankan. Sebagian orang berlebih-lebihan dalam tradisi meskipun melanggar syariat, meskipun syirik, meskipun bid'ah, meskipun maksiat, tentunya tidak diperbolehkan. Taib. Hadis yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang terlalu mendalam. Nabi ulangi 3 kali. Qalaha thalathan. Halakal mutanatti'un. Wali Muslimin an Ibnu Mas'ud, dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang terlalu berdalam-dalam.
Nabi ucapkan 3 kali. Binasa orang terlalu berdalam-dalam. Binasa orang terlalu berdalam-dalam. Mutanati atau tanattu ini salah satu dari bentuk gulu ya. Di antara bentuk gulu berlebih-lebihan, di antara bentuk berlebih-lebihan adalah terlalu berdalam-dalam. Terlalu berdalam-dalam ya. Nabi melarang seorang terlalu takalluf berdalam-dalam dalam sesuatu yang keluar dari batasan. Contoh sebagian ahlul bidah, mereka membahas Allah terlalu dalam sehingga akhirnya begitu mendalam-dalam akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ahlul qadar waktu disebutkan dalam hadis sahih Muslim tentang Ma'bad al-Juhani, maka yang menceritakan tentang kisah Ma'bad al-Juhani yang muncul di Basrah, bahwasanya mereka yataqa'aruna fil ilm, yaitu mereka berdalam-dalam masalah ilmu. Tetapi ilmu yang mereka dalam-dalami tersebut ternyata berlebih-lebihan berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menggunakan analogi-analogi, akhirnya terlalu berdalam-dalam membahas tentang takdir Allah, akhirnya mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau membahas sesuatu jangan terlalu berdalam-dalam, berlebih-lebihan melampaui batas. Akhirnya kalau terlalu berlebih-lebihan bicara, terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu keren-keren, terlalu canggih-canggih ya. Akhirnya timbul apa? Timbul ujub. Timbul apa? Timbul ujub. Bangga dengan cara bicaranya, bangga dengan dia mendatangkan kalimat-kalimat asing ya. Saya dulu pernah ikut pengajian, ada seorang mahasiswa tanya kepada seorang ustaz. Pertanyaannya dari awal sampai akhir saya tidak paham. Kenapa dia menggunakan bahasa-bahasa yang susah? Ya, kita datang dari kampung, dari Papua, dengar bahasa gini, bahasa apa? Ustaznya juga bingung menjawab ya. Ustaznya juga dari kampung ya. Terus pertanyaannya terlalu susah dengan bahasa-bahasa asing, bahasa terlalu modern. Buat apa ente bicara di depan orang biasa? Kecuali kalau Anda di depan mahasiswa yang paham tentang bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa modern, silakan. Tapi kalau kita berbicara di depan orang umum, ngapain kita menggunakan taqa'ur fil kalam, bahasa-bahasa yang terlalu tinggi? Apa maksud Anda? Anda ingin menunjukkan Anda orang berwawasan luas. Anda maksudnya apa ya? Berbicara dengan kemampuan nalar orang yang kita ajak bicara. Jadi di antara bentuk ghulu adalah tanattu, berlebih-lebihan terlalu mendalam dalam sesuatu di luar batasan. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang perbandingan antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang ghulu ya. Musik matikan. Baik ikhwan, kita akan menyebutkan beberapa model yang berkaitan dengan al-ghulu. Ya, kalau saya boleh judul ya, apa namanya, model-model manusia dalam agama. Taib, kita akan melihat bagaimana ahlu sunnah wal jamaah ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah golongan yang tengah, jauh daripada al-ghulu, jauh dari tafrid. Tafrid itu lawan dari gulu. Al-jafa, tafrid ya. Contoh misalnya dalam masalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Maka di sana ada ahlul jafa ya, yang mereka menolak sifat-sifat Allah, para penolak sifat-sifat Allah. Para penolak sifat-sifat Allah. Sifat Allah seluruhnya
atau sebagiannya. Seluruhnya seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, atau sebagiannya seperti Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka menolak sifat-sifat Allah, berlebih-lebih, kurang dalam menetapkan sifat. Tidak mau menetapkan sifat Allah. Ada yang menolak seluruhnya. Kalau saya tetapkan sifat Allah, nanti Allah sama dengan makhluk, maka saya tolak semuanya. Inilah sifat Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ada yang menolak hanya sebagian, menolak sifat-sifat fi'liyah, menetapkan sifat-sifat zatiyah seperti golongan Kullabiyah. Ada lebih parah lagi, Asy'ariyah mutaakhirin, hanya menetapkan sebagian sifat-sifat dzatiyah. Ini pembahasan panjang, saya hanya sekedar tujuan yang beri isyarat. Ada yang berlebih-lebihan seperti golongan musyabbihah. Musyabbihah menyatakan sifat Allah sama dengan sifat manusia. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Disebut dengan musyabbihah, yang menyamakan, terlalu berlebih-lebihan dalam sifat Allah. Adapun Ahlus Sunnah, maka mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah, namun tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat manusia, maka demikian pula sifat-sifatnya. Demikianlah ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya manusia. Melihatnya Allah tidak seperti melihatnya manusia. Mata Allah tidak seperti mata manusia. Wajah Allah tidak seperti wajah manusia. Tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan manusia. Maka itu Ahlus Sunnah di antara Ahlul Ghulu dan juga Ahlul Tafrid. Contoh dalam masalah sifat-sifat Allah. Contoh kedua dalam masalah takdir. Ada namanya golongan Qadariyah, seperti Mu'tazilah, Syiah dan lainnya. Mereka apa? Menolak takdir. Ya. Kata mereka bahwasanya perbuatan hamba tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Mereka menolak takdir. Kata mereka, masa ada keburukan? Masa Allah menciptakan keburukan? Manusia melakukan kemaksiatan. Kalau gitu tidak mungkin Allah menciptakan keburukan. Tidak mungkin Allah menolak keburukan. Kalau gitu mereka menolak apa? Takdir. Namanya apa? Qadariyah. Ini ada perincian Qadariyah yang gulat, yang berlebih ekstrim. Ada Qadariyah yang tidak ekstrim. Ini nanti ada pembahasannya suatu saat. Ini sekedar saya kasih gambaran saja. Jadi mereka menolak menolak bahwa mereka menyatakan kehendak makhluk manusia bebas dari kehendak Allah. Taib, yang gulu berlebih-lebihan namanya Jabariyah. Kata mereka, ya, manusia tidak punya kehendak. Seperti bulu yang diterbangkan atau kapas yang diterbangkan oleh angin kencang. Kata mereka, ibarat bulu atau kapas diterbangkan oleh angin kencang. Kapas ini enggak bisa apa-apa. Dia hanya berjalan menurut kehendak siapa?
angin tersebut. Kata mereka manusia demikian, manusia tidak punya kehendak. Maka manusia itu hanya ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menentukan, mereka tidak punya kehendak sama sekali, ya. Sehingga mereka terkadang mengatakan seperti bulu yang berterbangan di angin yang berhembus, atau mereka mengatakan seperti seorang yang gemetar, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Itu namanya Jabariyah, ya. Mereka menolak kehendak Allah. Dan Jabariyah ada dua, ada namanya Gulatul Jabariyah, ada yang Jabariyah Asy'ariyah. Nanti akan kita bahas pada waktunya. Adapun Ahlu Sunnah, mereka menetapkan kehendak bagi manusia. Manusia punya kehendak. Akan tetapi kehendak manusia itu diatur atau di bawah kehendak Allah. Ya, manusia punya kehendak, kita mau makan, mau ngaji, ikut ngaji, enggak ikut ngaji, mau sholat, enggak sholat, mau maksiat, kita tahu kita punya kehendak. Tapi itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan insyaallah nanti pada tempatnya. Tapi saya ingin jelaskan bahwasanya Ahlussunnah berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Masalah ketiga, masalah pelaku dosa besar. Maka menurut Murji'ah, pelaku dosa besar imannya sempurna. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ini pembahasannya ada insyaallah nanti. Kemudian sebaliknya Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar apa? Kafir. Mu'tazilah apa? Mu'tazilah pelaku dosa besar tidak beriman. Namun fi manzilah baina manzilatain, di manzilah baina manzilatain. Tapi dua-duanya sama-sama kekal di neraka. Baik Khawarij maupun Mu'tazilah berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak sama-sama kekal di neraka. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, Mu'tazilah mengatakan di suatu tempat di antara iman dan kafir. Tidak beriman namun tidak juga kafir, tapi di tengah-tengah. Tapi di akhirat sama-sama kekal di neraka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan pelaku dosa besar masih beriman, masih Islam, ya. Tapi imannya sangat berkurang. Tapi imannya apa? Kurang, ya. Atau dikatakan dengan fasik. Di tengah-tengah. Tapi belum kafir. Tapi masih beriman, imannya hanya saja apa? Kurang. Taib. Masalah berikutnya, contoh masalah Ahlul Bait. Lihat, ada namanya orang-orang yang benci Ahlul Bait, namanya Nawasib atau Nasibah. Nawasib yang membenci apa? Membenci Ahlul Bait. Membenci Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Ya. Sebaliknya ada namanya Syiah. Apa? Berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Yang ekstrim di antara mereka mengatakan Ahlul Bait maksum. Yang ekstrim di antara mereka mengatakan Ahlul Bait pasti masuk apa? Surga. Orang Syiah mengatakan imam mereka maksum sebagaimana Nabi juga apa? Maksum, ya. Ini berlebihan terhadap Ahlul Bait. Ya, kemudian mereka ya mengkafirkan para sahabat. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait
namun tidak berlebihan kepada mereka, tidak berlebihan kepada mereka. Mereka dan mencintai para sahabat. Adapun orang-orang Syiah, mereka menyangka dalam otak mereka kalau mencintai Ahlul Bait mengkonsekuensikan mengkafirkan para sahabat. Tidak mungkin digabungkan antara mencintai Ahlul Bait dengan mencintai sahabat. Itu enggak mungkin dalam otak mereka. Sehingga mereka meyakini kalau mau benar-benar cinta kepada Ahlul Bait harus benci kepada apa? Sahabat. Itulah otak mereka. Ya, itulah otak mereka. Itu kesalahan. Ahlus Sunnah menjelaskan tidak ada kontradiksi antara mencintai Ahlul Bait dengan mencintai para sahabat. Kita cinta kepada sahabat, kita cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Dan ini sama saya katakan seperti logikanya orang-orang Nasara. Mereka mengatakan kalau kita beriman kepada Isa, kita harus kufur kepada Muhammad. Beriman kepada Isa harus kufur kepada Muhammad. Orang Islam tidak. Kita beriman kepada Muhammad dan kita beriman kepada Isa. Tidak ada kelaziman kalau beriman kepada Isa berarti harus kafir kepada Muhammad sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Nasara. Demikian juga kira-kira orang Syiah demikian. Kalau cinta kepada Ahlul Bait harus benci kepada sahabat, harus mengkafirkan mereka. Itu tidak ada kelaziman. Baik, maka di sini Ahlus Sunnah juga di tengah-tengah antara orang Syiah dan antara Nawasib. Kemudian yang kelima, contoh dalam masalah Nabi SAW. Maka saya katakan ada orang-orang yang merendahkan Nabi. Contoh siapa? Contoh orang-orang apa? Liberal yang menyatakan bahwasanya jangan kalian pakai syariat Muhammad. Syariat Muhammad itu hanyalah berlaku di zaman 1400 tahun yang lalu. Dia hanya menerjemahkan Al-Quran yang sesuai dengan terjemahan di zaman dia. Sekarang zaman sudah berubah. Kita harus beristihad untuk membuat hukum-hukum baru. Ya, ini namanya mengexpiredkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Contoh merendahkan Nabi adalah orang-orang sufi yang ekstrim. Sampai mereka mengatakan tentang masalah perwalian, mereka berkata, fauqa an-nubuwah, maqamun nubuwah fi barzakhin. Fuwaiqur rasul wa dunal wali. Kata mereka, kedudukan kenabian adalah barzakh di perantara. Di atas kerasulan, di bawah kewalian. Jadi kalau mereka bikin urutan wali, nabi, baru apa? Rasul. Kata mereka, kedudukan kenabian di atas rasul, di bawah kewalian. Sehingga mereka mengatakan wali lebih hebat daripada apa? Rasul. Dan ini dikatakan oleh sebagian mereka. Mereka juga punya ada istilah khatamul auliya. Sebagaimana khatamun nabi ada namanya khatamul auliya. Ini adalah sikap perendahan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilakukan oleh sebagian mereka, ya. Adapun orang-orang yang gulu, mereka mengangkat derajat Nabi seperti derajat Tuhan. Sudah kita sebutkan contohnya siapa, perkataan siapa? Al-Busiri. Dia mengatakan, ya akramal khalqi mali aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, ya. Dia mengatakan, wahai makhluk yang sangat mulia, siapa yang bisa aku berlindung kepadanya tatkala terjadi musibah yang merata, ya, selain engkau. Jadi menurut dia kalau ada musibah besar, siapa yang harus dia berpegang teguh, yang minta perlindungan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik atau bukan? Syirik. Seorang terkena musibah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berkata, "Wa inna min judika dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami." Dia yang mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz.
Subhanallah. Ini harusnya buat Allah. Seandainya pujian ini ditujukan kepada Allah, maka ini yang paling top. Memuji Allah dengan pujian tersebut. Sungguhnya di antara kedermawanan Engkau ya Allah adalah dunia dan akhirat. Cocok atau tidak? Di antara ilmumu adalah ilmu gaib. Cocok atau tidak? Tapi kenapa diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contoh yang pertama tadi, ya akramal khalqi mali aludzu bihi siwaka indahulul hadithil amami. Wahai zat yang termulia, siapa tempat aku berlindung kalau terjadi musibah yang umum menimpa segalanya? Seandainya ditujukan kepada Allah, mulia atau tidak? Mulia. Tapi ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kesyirikan. Contoh lagi, ya. Perkataan Berelwi, ya. Ini enggak ada di Indonesia, tapi kalau di orang-orang India, Pakistan, Bangladesh banyak, sering ada di Madinah. Mereka kerja di Madinah, mereka orang Berelwi. Di antara ciri-ciri mereka, kalau mereka habis sholat, biasanya mereka menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk tunduk seperti itu. Orang Berelwiin biasanya, orang-orang Berelwiin. Saya bacakan, mereka berkata di antaranya dalam buku mereka, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malikul ardin. Sungguhnya Rasulullah adalah raja bumi. Wa malikun nas. Raja manusia. Wa malikul umam. Dan raja seluruh umat. Wa malikul khalaiq. Dan raja seluruh makhluk. Biyadihi mafatihun nasr wal madad. Di tangannya lah kunci-kunci kemenangan dan pertolongan. Biyadihi mafatihul jannah wan nar. Di tangan Nabi adalah kunci neraka dan kunci surga. Wa huwa alladhi yu'azzu fil akhirah. Ya. Dan seterusnya. Kata dia, wa huwa alladhi yakshiful kurub, dialah yang telah menghilangkan segala penderitaan. Wa yadfa'ul bala, dialah yang telah menolak segala bencana. Wa huwa hafizun li ummatihi, dan dia yang telah menjaga umatnya. Nasirun laha, yang menolong umatnya. Ilaihi turfa'ul aidi bil istijda. Apa di sini saya enggak tahu, yaitu minta pertolongan, ya. Dengan mengangkat kedua tangannya kita minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana Nabi menolong umatnya sementara dalam perang Uhud Nabi apa terluka. Ini berlebihan. Bayangkan Malikin Nas katanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia juga berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mubri' minas saqam wal alam. Dialah Rasulullah sallallahu yang menyembuhkan penyakit. Wal kashif anil ummah, ya, dan dia yang telah menghilangkan penderitaan umat. Ya, dan seterusnya, ya. Wan nafi' lil khalq, yang beri manfaat kepada makhluk. War rafi' lil maratib, yang mengangkat derajat-derajat manusia. Wal hafidz wan nasir, dialah yang menjaga, dia yang memberi pertolongan. Subhanallah, ini kalau ditujukan kepada Allah sangat cocok, tapi ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba ini semua buat Nabi, terus yang buat Allah yang mana? Yang menyembuhkan Nabi, yang menolong Nabi, yang menjaga Nabi, yang menghilangkan malapetaka adalah Nabi, yang menjaga umat Nabi, raja manusia. Terus Allah yang mana kalau begitu? Hilang semuanya. Sama seperti tadi perkataan Busiri, wa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawan Muhammad dunia dan akhirat. Nah, kalau dunia dan akhirat dari Muhammad, terus yang dari Allah yang mana? Alam barzakh, alam kubur. Dunia dan akhirat dari Nabi Muhammad, selalu dari Allah yang mana? Ini contoh orang-orang yang berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengangkat derajatnya sampai derajat ketuhanan. Adapun ahlu sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia termulia. Termulia akan tetapi beliau bukanlah apa? Bukanlah Tuhan. Baik. Yang terakhir 6 terhadap orang-orang soleh. Di sana ada ahlul ghulu wa ahlul tafrid wal jafa seperti orang-orang Mu'tazilah. Mereka menolak karamat aulia. Karamah para wali. Kata mereka, kalau wali punya karamah maka wali seperti nabi, ya. Ya, nah, wali seperti apa? Nabi. Dan kita bantah bahwasanya para wali punya karamah dan mereka tidak pernah mengaku sebagai seorang apa?
nabi. Karena menurut Mu'tazilah, apa bedanya karamah dengan mukjizat? Sama-sama suatu perkara yang aneh. Jawabannya, para nabi waktu ada mukjizat mereka untuk membuktikan mereka adalah nabi. Adapun para wali tatkala mereka punya karamah karena mereka mengikuti ajaran apa? Nabi, dan mereka tidak pernah mengaku sebagai nabi. Oleh karenanya banyak karamah. Bagaimana karamahnya Umar, bagaimana karamahnya Abu Bakar, bagaimana karamahnya sebagian para sahabat, bagaimana Khalid bin Walid minum racun kemudian tidak mati, bagaimana sebagian sahabat kemudian dengan kuda mereka berjalan di atas lautan, ya, dan banyak karamah-karamah para sahabat. Bagaimana Umar waktu dia sedang berkhutbah, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat pasukannya sedang terdesak, maka dia mengatakan, "Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, hendaknya kau berlindung di gunung." Padahal jarak antara pasukan dengan Umar jarak sebulan perjalanan. Ternyata sampai di sana pasukannya Umar dengar ada suara Umar sehingga mereka pun pergi ke gunung. Bukan pakai telepon waktu itu, ya, enggak. Enggak pakai WhatsApp, enggak. Ini menunjukkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karamahnya Umar? Kalau setan ketemu, setan kabur, ya. Ma salaka syaitan, ya, ma salakta ma salaka syaitan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik, ya. Ya, tidaklah engkau melewati suatu jalan, Umar melewati suatu jalan, ma salakta salikan, tidak kau fajjan illa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik, tidaklah kau melewati suatu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Jadi kalau Umar lewat di Al-Fattah, syaitan akan kabur. Kalau kita mungkin jalan di Al-Fattah, syaitan malah mendekat, ini kita ganggu nih, biar enggak salat. Umar jalan ke mana, syaitan kabur, bayangkan. Karamah atau bukan? Karamah. Jadi para wali punya karamah. Adapun orang-orang sufi yang berlebihan, ya, menetapkan karamah berlebih-lebihan. Seperti perkataan Al-Jufri mengatakan al-wali yakhluq, wali bisa menciptakan. Dia mengatakan wali bisa apa? Menciptakan. Dulu saya pernah bantah zaman dahulu. Dia bilang wali bisa apa? Menciptakan. Contoh seperti keyakinan sebagian tarekat Tijaniyah dalam kitab mereka Jawahirul Ma'ani mengatakan bahwasanya Abdul Qadir Jailani diberikan kun. Kalau dibilang kun, apa kun? Fayakun. Bayangkan, Allah sudah kasih kun sama siapa? Abdul Qadir Jailani. Kemana-mana tinggal kun. Kun. Dan ini tidak mungkin. Nabi saja tidak punya kun fayakun. Nabi saja tidak punya apa kun? Fayakun. Nabi kalau punya kun fayakun, maka Nabi dalam perang Uhud tidak akan kalah. Nabi kalau punya kun fayakun, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi Nabi. Nabi mau umrah saja tidak dihalangi oleh orang musyrikin, Nabi tidak bisa umrah alaihi wassalam. Kalau Nabi punya kun fayakun, Nabi tidak akan celaka sama sekali. Tapi Nabi luka, Nabi sakit, ya. Nabi meninggal, ya, maka tidak ada kun fayakun, ya. Bagaimana kemudian dikatakan kun fayakun diberikan kepada siapa? Abdul Qadir Jailani. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka menetapkan karamah, ya. Namun tidak berlebihan. Taib. Di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh, ya. Di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bayangkan, bukankah orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Bagaimana Anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya, wong dia sudah rufi'anul aqlam. Nabi mengatakan pena diangkat dari anak kecil, ya, dari orang gila sama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai dia sadar. Nah, orang gila tidak usah sholat kemudian dijadikan apa? Wali. Mengerikan, ya. Mereka bilang wali apa? Majdzub. Wali majnun, ya. Gimana orang gila nanti? Ini memalukan Islam, merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila yang diangkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhi, subhanallah. Yang gila dia apa ente yang datang sama dia? Lah iya, itu orang gila, ente minta apa sama orang gila? Mereka bikin cerita, wali kalau sudah mencapai wali majdzub, dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan, dia ini enggak apa-apa, subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila enggak apa-apa. Tapi jangan dianggap wali. Kalau orang gila enggak sholat ya wajar. Tapi jangan bilang orang enggak sholat kemudian jadi apa? Wali, ya.
Saya disebutkan, saya baca tadi di internet, ada wali majdub, fulan, ya. Kemudian selama berapa tahun tidak makan, tidak minum, Masya Allah. Tapi ngerokokan. Baik, azan dulu. Jadi para hadirin, menetapkan ada namanya wali gila, itu adalah penghinaan terhadap orang apa? Saleh. Ya. Gimana? Apalagi dikatakan wali gila itu lebih hebat daripada yang rajin sholat. Gila ya, subhanallah. Saya tanya, siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Yang walinya lebih hebat dari Abu Bakar. Siapa yang perwaliannya lebih hebat daripada Nabi SAW? Siapa yang kewaliannya lebih hebat daripada Umar bin Khattab yang kalau setan ketemu kabur? Apakah Umar pernah gila, pernah sinting, pernah maksiat ke sana sini? Ya. Apakah Abu Bakar demikian? Lihat Abu Bakar kalau sholat sampai menangis. Sampai waktu Nabi SAW sakit, Abu Bakar kata Nabi, muru Abu Bakar liyusalli bin nas, suruh Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau menangis, kalau sholat menangis, jangan jadi imam, nanti enggak kedengaran. Begitu hatinya yang begitu lembut sehingga mudah menangis. Ya. Siapa yang lebih wali daripada Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib pernah gila? Orang gila itu dikasihani, ya, dirawat, kalau enggak dikarantina kalau memang mengganggu. Ini bukan datangi dicium-cium kakinya, ya. Sampai kemudian duduk, pahanya kelihatan, auratnya kelihatan, tidak pakai baju. Wali dalam kondisi ini wali seperti apa ini? Memalukan. Orang soleh seperti ini. Ya, kasihan ini orang gila, ente jangan angkat dia menjadi apa? Wali. Ya. Ini wali, subhanallah. Orang datang ngantri, cium tangan sama wali majnun, ya. Ya, subhanallah. Ini bentuk penghinaan terhadap orang-orang soleh, ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan karamah, ya, bagi para wali, namun tidak berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka atau menghinakan mereka. Adapun orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap para wali, ya, sampai menyembah mereka, mengangkat derajat mereka berlebihan, maka tentunya tidak diperbolehkan. Antum lihat dari sini semua bagaimana Ahlus Sunnah, Ahlul Wasat, di tengah-tengah, tidak gulu dan juga tidak al-jafa, ya. Ahlus Sunnah berada di antara dua kelompok yang berlebih-lebihan ataupun yang kurang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang menyuruh saya meminjam di koperasi dengan sistem riba? Orang tua saya memaksa untuk terus meminjam, tapi saya bilang tidak mau karena takut dosa riba. Dan saya sudah menjelaskan kepada orang tua saya tentang bahaya dosa riba, tapi tidak dihiraukan. Mohon nasihatnya. Sabar. Jangan ambil riba. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kalau menyuruh kita berbuat maksiat, maka jangan kita taati, namun kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka berdua menyuruhmu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taatlah kepada mereka, kedua orang tua, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Maka tidak yang bisa kita lakukan kecuali nasihati orang tua dengan cara yang baik. Jelaskan riba itu tidak boleh, riba itu haram, dosa besar, ya. Orang tua marah-marah, nangis-nangis, jangan diikuti. Tetap kita jawab dengan baik dan jangan ambil riba. Ustaz, apa hukumnya menghadiri sebuah acara yang menggunakan pawang hujan supaya mensukseskan acara tersebut? Ya. Jadi IO yang bikin acara tersebut menggunakan pawang hujan. Nah, saya di acara tersebut harus hadir, Ustaz, karena saya yang meliputi acara tersebut. Apakah saya berdosa, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk para IO yang sering menggunakan pawang hujan untuk mengadakan suatu acara, ya. Syirik menggunakan pawang hujan adalah apa? Kesyirikan. Jangan menghadiri acara-acara yang ada kesyirikan. Kalau sudah terjadi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kali jangan hadir acara-acara seperti ini. Ya, seakan-akan kita ikut setuju dengan acara-acara kesyirikan seperti itu, ya. Karena pawang hujan hukumnya adalah syirik. Apakah sedekah laut termasuk kesyirikan? Seandainya sedekah laut atau sajian itu diserahkan kepada selain Allah, kepada ruh-ruh
kepada penjaga laut, kepada jin pengatur laut, maka ini jelas syirik akbar. Ya, syirik akbar sampai menyembelih kerbau untuk mereka, ini syirik akbar. Tapi kalau mereka mengatakan, oh ini sedekah tidak kami serahkan kepada ruh, tidak kepada jin, tidak kepada penghuni laut selatan, ya, tapi ini kami sedekahkan kepada ikan-ikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang ikan-ikan suka makan kepala kebo siapa, ya? Masih banyak manusia yang butuh kepala kebo, ngapain dikasih kepada ikan? Ikan Allah kasih makan, ente ngapain sedekah sama ikan? Ya, ada-ada aja, ya. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai sini saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan biiznillah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.